Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Dokter Uner TV sekalian. Selamat bergabung kembali di acara Dokter Uner TV episode Dokter Inspirasi yang kali ini dengan tema kisah dokter spesialis obstetrik ginekologi di dalam pengabdiannya di tanah Papua. Para hadirin, dalam 1 jam ke depan nih kita akan mengenal sosok dokter cantik. Beliau adalah spesialis obstetrik ginekologi yang melakukan pengabdian di tanah Papua. Beliau adalah Dokter Amira Abdad, spesialis obstetrik ginekologi, merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan juga Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Beliau juga telah memenangkan Merdeka Award pada tahun 2023 karena prinsip pengobatan pasien yang secara holistik dan langsung terjun ke lapangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan langsung saja kita sapa beliau yang tengah hadir bersama kita semua. Selamat siang Dokter Amira. Siang dokter, apa kabar? Masya Allah cantik banget ya, dokter lebih cantik loh. Banget. Aduh kayak Barbie banget nih Dokter Amira. Nah Dokter Amira terima kasih banyak tengah meluangkan waktunya untuk para sahabat Dokter Uner TV sekalian. Gimana dokter kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Terima kasih kepada Uner TV ya yang telah mengundang saya ya dari Papua sampai ke Surabaya ya. Perjalanan panjang yang luar biasa, tapi demi Uner, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, apapun akan saya tempuh. Wah, ya. spesial untuk kita spesial semua. Banget. Terima kasih nih Dokter Amira. Nah, oke langsung saja kita ke sesi inti ya dok ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Dokter Amira. Deg-degan nih ditanyain. Udah kayak kursi panas ya dok ya. Nah, Dokter Amira, mungkin banyak sahabat Dokter Uner TV yang begitu tahu topik ini langsung pada bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa sih Dokter Amira memutuskan untuk melakukan pengabdian di dalam jasa kedokteran di tanah yang sangat jauh sekali, yang sangat terpencil yaitu tanah Papua? Apa yang menjadi motivasi untuk Dokter Amira? Silakan dok. Jadi prinsipnya sebenarnya sih ingin memberikan cahaya dalam kegelapan. Masya Allah. Jadi pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua, yaitu pada tahun 2013. Saat itu saya sebagai dokter umum di pelosok Fak-Fak Papua Barat ya. Jadi melihat kenyataan sulitnya pelayanan kesehatan perempuan hamil, perempuan usia tua, anak-anak perempuan di bawah umur yang memiliki atau mengalami kekerasan seksual. Pada akhirnya saya memiliki visi dan misi ya. Suatu saat saya harus kembali ke sini ketika saya mendapat kesempatan untuk sekolah spesialis obgyn, dan alhamdulillah saat itu saya diberikan kesempatan untuk mengambil spesialis obgyn di Universitas Erlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya lewat jalur beasiswa Kemenkes untuk kembali mengabdi, mengangkat harkat dan derajat perempuan di pedalaman yang selama ini tidak memiliki asa dan tidak memiliki rasa untuk mendapat sentuhan pelayanan yang optimal. Dan harapannya adalah kita ingin tentunya upaya-upaya yang kita dapatkan, adopsi dari didikan guru-guru hebat saya di obgyn FK Uner RSUD Dr. Sutomo Surabaya ini bisa kita langsung aplikasikan di lapangan. Dan alhamdulillah berkat izin Allah perlahan mulai bisa teraplikasikan. Oleh karenanya sebetulnya penghargaan Merdeka Award itu adalah untuk guru-guru hebat saya sebetulnya. Di bagian obgyn FK Uner RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang tentunya saya ini hanya orang biasa ya, yang sangat beruntung mendapat didikan dan tentu dibesarkan oleh guru-guru yang luar biasa. Baik, luar biasa ya para sahabat Dokter Uner TV. Ini benar-benar awal mula kisah yang sangat menginspirasi tentunya. Nah dokter, saya tadi tertarik terkait yang jadi sadar gitu ya. Ternyata memang memberi cahaya di kegelapan itu lebih berarti. Betul. Dan lebih kena efek dan yang dampak yang dirasakan gitu kan dok. Lalu terkait Merdeka Award sendiri kan dokter telah memenangkan karena prinsip pelayanan pasien yang dinilai
beda dari yang pada sebelumnya itu beda seperti apa dok, dan hal-hal apa yang menurut dokter penting untuk diketahui oleh tenaga medis Indonesia lainnya? Silakan dok. Jadi dulu waktu saya menempuh pendidikan spesialis objin FK UNER RSUD Dr. Sutomo ini, saya selalu diajarkan untuk mengatasi masalah itu sebelum ada masalah ya. Jadi atasi masalah itu bukan ketika pasien datang dalam kondisi emergensi, tapi kamu akan berarti dan berharga ketika kamu bisa menyelesaikan masalah dari hulunya. Itu saya dapatkan dari guru-guru hebat saya, Dr. Brahmana, Dr. Pujo, Prof. Bus tentunya, Prof. Dikman, Prof. Samsul, Prof. Lila, Prof. Eri, Prof. Ton, Dr. Eti, dan guru-guru hebat saya lainnya di Objin FK UNER. Jadi prinsip pelayanan kita adalah pelayanan door to door, heart to heart ya, dan skin to skin. Maksudnya sentuhan yang benar-benar langsung kita menempel sama pasien. Jadi datang ke rumahnya, kita ketok-ketok pintunya langsung, kita minta izin sama keluarganya untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil ini, atau juga perempuan-perempuan yang perlu pemeriksaan deteksi dini kanker mulut rahim, anak-anak perempuan juga yang sudah rentan dengan kekerasan seksual dan infeksi menular seksual yang cukup tinggi ya. Itu kita lakukan pemeriksaan, edukasi langsung di rumahnya masing-masing, dan kalau ada masalah langsung kita bawa ke rumah sakit dengan perahu. Jadi perjalanan kita biasanya setiap bulan kita selalu melakukan perjalanan, dan tentu kita nggak sendiri. Ada bantuan yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak ya, Bapak Bupati dan Ibu Wakil, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Dr. Maulana Patiran ya, Ibu Direktur RSUD Fakfak juga Dr. Karyani Esperat. Itu semuanya membantu kita dan jajarannya, Puskesmas, Mama Biang, Mama Dukun, semuanya kita ajak kerjasama. Jadi kita bekerja sama bukan hanya sama tenaga kesehatan, bahkan Ibu Dukun pun yang selama ini tidak dianggap kita rangkul, kita sayangi, karena mereka itu adalah gerbang kepercayaan orang-orang di kampung. Oh iya benar. Iya kan? Kalau kita tidak merangkul mereka, tidak membuat mereka percaya, tentu kita nggak akan bisa dapat bantuan. Kita nyaman di sana, kita aman di sana, pasien percaya, bukan karena kita seorang dokter hebat, bukan, tapi karena mereka percaya bahwa kita bisa menyentuh dengan hati, dengan cinta pada mama-mama biang yang mereka percaya. Jadi kita bisa nginep di rumahnya berhari-hari. Tujuannya untuk mendekatkan diri sama mereka, supaya mereka menganggap kita ini bukan orang asing. Kita ini adalah bagian dari keluarga mereka yang ingin memberikan cinta kita. Jadi pada saat kita ajak periksa, mereka akan leluasa. Kita dokumentasi, mereka senang, mereka bahagia, gitu loh. Iya dok. Semuanya alhamdulillah kita lakukan gratis, semuanya pengobatan ini dalam misi kemanusiaan gerakan jemput bola itu. Tujuannya ya hanya kita ingin mengangkat harkat dan derajat perempuan di pedalaman, dan kita ingin mereka itu punya sebuah nyawa keyakinan loh, bahwa selama ini ternyata nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata terang itu nyata loh adanya. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi ketika mereka sudah merasa, oh saya mendapat pelayanan kesehatan yang cukup baik, meskipun rumah saya jauh, saya harus berangkat dari rumah saya untuk sampai ke kota Fakfak mungkin 4 jam dengan perahu, dengan ombak, cuaca, angin yang nggak menentu ya kan. Dan saya selama ini memilih untuk saya lahiran di rumah aja. Enak kan lahiran di rumah sama dukun. Mau meninggal mau gimana pun saya nggak pikirin. Itu yang kita coba untuk didik juga ibu-ibu dukunnya, supaya ibu-ibu dukun itu begitu ada ibu hamil, ayo langsung arahkan ke rumah sakit atau ke puskesmas. Puskesmas terdekat yang punya bidan kita arahkan untuk sering door to door juga. Jadi kita menggerakkan semuanya. Jadi kita nggak sendiri, karena nggak ada yang bisa dilakukan kalau sendiri. Kita bekerja sama, semua tim ikut bekerja sama, dan ilmunya dari guru-guru di Objin FK UNER. Jadi sebenarnya yang berjasa itu bukan seorang Amira yang nggak punya apa-apa, tapi guru-guru hebat saya di FK UNER, Objin, RSUD Dr. Sutomo. Masya Allah. Masya Allah, berkah kan? Iya, berkah. Berkah banget. Luar biasa ya Dokter Amira ini, dan teman-teman sekalian kita jadi sadar ya dok ya, ternyata justru pelayanan kesehatan yang seperti ini yang mungkin merupakan kunci masalah kesehatan di tempat lain ya dok ya. Karena kan kalau mendengar dari Dokter Amira, jadi kita terpikirkan ide kenapa nggak merangkul orang-orang tokoh kepercayaan masyarakat awam yang selama ini sering kita abaikan, ternyata itu adalah kunci. Nah luar biasa, terima kasih banyak nih awal pembukaan yang sangat menyemangatkan banget nih. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya Dokter Amira. Nah, setiap pilihan tentunya kan ada suka dan duka ya dokter ya. Nah, sejauh ini yang Dokter Amira sudah merasakan, kira-kira suka dan duka apa yang udah dialami selama dokter melakukan pengabdian kesehatan di Papua? Silakan dok. Kalau duka rasanya nggak ada ya, karena segala sesuatu yang dimulai dari rasa cinta tentunya semuanya bahagia. Ya. Karena kan kalau kita mencintai, otomatis kita akan bisa menerima dan mau berkorban ya. Cinta itu dulu sebenarnya harus dibangkitkan ya. Ketika kita
cinta pada tanah air, cinta pada perempuan-perempuan di Indonesia, ingin mengangkat harkatnya. Terutama sekarang kan stunting bukan 1000 hari pertama lagi, tapi sudah 8.000 hari pertama. Artinya sampai anak itu umur 18-19 tahun. Jadi kita mengatasi seorang perempuan tuh dari mulai lahir sampai tua. Nah, jadi semua aspek kita perhatikan. Nah, jadi saya rasa kalau kita memulai dengan cinta, nggak ada rasa sedih atau duka. Justru itu menjadi tantangan untuk kita terus berimprovisasi dengan segala kondisi. Mungkin bukan sebuah duka, tapi mungkin tantangan alam ya. Tantangan alam yang kadang ini kalau di Papua cuacanya nggak menentu. Ya kan, kita harus melewati sungai-sungai yang kadang-kadang di sungai-sungai itu juga banyak buaya, ya kan? Kita harus melewati ombak berjam-jam, hujan, terik. Makanya saya apresiasi sekali pada teman-teman dari Misi Kemanusiaan ini yang tanpa pamrih tulus berjuang untuk proses menjemput pasien. Mungkin untuk orang-orang di luar sebagian merasa ngapain kok kurang kerjaan banget. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lagi dari hati nurani, sebetulnya pengobatan kesehatan yang dibutuhkan pasien itu bukan pada saat datang diobati selesai, tapi kan pasien ini adalah orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang penuh kebingungan, ya kan? Justru ketika kita mau membawa pasien itu, membukakan pikirannya dia untuk berobat itu penting loh. ANC rutin tuh harus loh, ya kan? Persaingan tuh harus di puskesmas atau di rumah sakit, nggak boleh di rumah. Ketika ada kesadaran, itu sebenarnya seorang tenaga kesehatan tuh bahagia. Artinya tercapai misinya, ya kan? Dimanapun rasanya semua dokter, baik dokter umum, dokter kandungan, spesialis lain tuh akan mencapai keberhasilan ketika mampu edukasinya itu tersalurkan dan pasiennya sadar dan mengikuti. Iya, nah, benar. itu yang saya rasakan. Jadi memang perjuangannya nggak bisa sehari 2 hari. Itu kita lakukan sudah 3 tahun ini. Jadi berjuang tentunya dengan kondisi seperti itu, di mana cuaca alamnya nggak menentu. Kadang-kadang kita harus terdampar berhari-hari di pulau-pulau kosong karena kalau kita melanjutkan langsung cuacanya kan kurang kondusif, ya kan. Tapi semuanya kita lakukan demi menjemput senyuman para perempuan di pedalaman. Masya Allah, iya baik dokter. Nah, ini penting banget didengar para tenaga medis di seluruh Indonesia. Jadi ternyata memang untuk membangun kesadaran dari pasien itu juga sangat perlu, karena kalau selama ini kita terus mengedukasi tapi tanpa tumbuh kesadaran di pasien sendiri, masalah kesehatan tidak akan terperbaiki ya. Betul. Dokter ya. Dan alhamdulillahnya juga saya dibantu sama teman-teman dokter spesialis lain yang juga lulusan dari spesialisnya FK UNER RSUD Dr. Sutomo, dokter penyakit dalam, dokter anaknya juga dari UNER RSUD Dr. Sutomo. Jadi kita sangat sepakat gitu, karena semuanya diajarkan di pola yang sama. Jadi tentunya nggak cuma saya yang turun, ada dokter penyakit dalam juga, dokter anak juga, yang mengurus juga bayi-bayi. Jadi kita berjalan bersama semuanya. Tujuannya ya nggak cuma mau perempuan aja yang kita bikin sehat, kita mau semua masyarakat Fak-Fak. Oke, Gitu. luar biasa. Nah, dokter, kita lanjut lagi nih, Dok. Sekarang sebenarnya kita juga ingin tahu kegiatan sehari-harinya Dokter Amira di Papua itu seperti apa, Dok? Apakah pelayanan jasa itu diberikan dari pagi sampai malam tanpa kenal waktu? Dan juga kalau di waktu weekend ini ada libur atau tetap memberikan pelayanan kepada pasien? Silakan, Dok. Saya itu sebetulnya paling suka kalau weekend. Kenapa? Kalau hari Senin sampai Sabtu itu kan saya fokusnya sebenarnya di rumah sakit, ya kan. Kebetulan kan saya memang selama 3 tahun ini dokter kandungan satu-satunya di Fak-Fak. Jadi dari pagi sampai sore kegiatan di rumah sakit. Sore malam ya 24 jam pokoknya rumah saya sama ruang bersalin itu nempel pintunya. Jadi buka ruang bersalin ya rumah saya. Artinya jam berapapun bisa diketok, ya. Jadi kalau ada pasien yang sifatnya situ atau gawat, ya tentunya kita akan datang. Tapi kalau misalkan persalinan-persalinan yang bisa ditangani oleh bidan, ya kita pantau saja. Tapi kalau untuk weekend, saya senang. Kenapa saya senang weekend? Karena tempatnya saya untuk menjemput bola itu hari Minggu. Jadi saya paling bahagia hari Minggu. Itu yang bikin saya senang. Oh, mendekati hari Minggu berarti udah saatnya saya menjemput bola. Nah, ya kan? Udah saatnya saya datang ke kampung. Kadangkala kalau cuacanya lagi kurang baik, biasanya kita nggak melakukan penjemputan pasien hamil, tapi kita biasanya keliling ke daerah-daerah prostitusi di Fak-Fak. Nah, di mana kita melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker mulut rahim untuk para pekerja dengan resiko tinggi. Apapun pekerjaannya, tetap semua perempuan itu harus dimuliakan. Ya? Jadi kita lakukan IVA test. Kalau yang IVA testnya positif, kita obati. Nah, nanti kita periksa lagi. Kita lakukan rutin. Jadi kita setiap hari Minggu itu kita muter. Hari Minggu ini ke kampung ini, minggu depan ke kampung ini lagi lain. Nanti minggu depan ke daerah-daerah dengan pekerjaan resiko tinggi, perempuan-perempuan yang perlu diperiksa deteksi kanker mulut rahim. Jadi selalu setiap hari Minggu atau weekend itu adalah kebahagiaan saya, karena saya bertemu dengan ya cinta sejati saya. Begitu. Masya Allah. Bener ya, Dok, berarti langsung door to door ke pasien ya, Dok, ya. Dan seandainya ini bisa dilakukan juga di
lingkungan-lingkungan lain di Indonesia, di daerah-daerah lain di Indonesia, mungkin angka masalah kesehatan di reproduksi ataupun masalah kesehatan lainnya akan terkontrol dan jauh lebih berkurang. Karena semua unsur masyarakat juga memiliki peran masing-masing, terus juga semua itu akan terjangkau ya dok ya. Betul. Dan terdeteksi dini, nggak hanya kita menunggu pasien datang ke rumah sakit, tentunya itu sudah telat ya dok ya. Dan kita tetap harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Kita nggak boleh merasa bahwa saya dokter, nggak ada. Yang namanya kita menjadi tenaga kesehatan di pedalaman atau di kampung, kita harus mau melucuti semua identitas diri demi mendapat improvisasi. Kan? Kita nggak boleh berpikir bahwa saya dokter, nggak ada. Kalau saya sama semua pasien, tenaga kesehatan, kita semua sama. Kita sama-sama berjuang untuk kemanusiaan. Nah, cuman bedanya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mungkin mengambil ilmu di bagian obgyn. Setiap orang punya perannya masing-masing dan semuanya kita hargai, kita angkat supaya mereka mau bekerja sama kita. Gitu. Bener. Jadi kita juga bahagia semuanya. Semuanya tulus tanpa pamrih karena semuanya sama-sama cinta dengan apa yang kita lakukan. Oke, luar biasa dok. Berarti intinya satu, misi kemanusiaan ya dok ya. Oke, nah lanjut lagi nih dokter. Kita ini penasaran dengan apakah ada perbedaan kultural atau perbedaan budaya antara di Papua dengan daerah asal Dokter Amira nih. Nah, Dokter Amira kan sebelumnya kan berdomisili di Jawa ya dok Di ya. Bogor. Di Bogor ya dok ya. Dan langsung perlu beradaptasi secara cepat di lingkungan Papua yang sangat jauh, dan kita tahu perbedaan budayanya kan sangat berbeda jauh. Nih dokter, bagaimana cara mensiasati perbedaan budaya tersebut, bagaimana cara beradaptasi, dan seperti apa saja yang dokter sudah alami sendiri perbedaan budaya tersebut? Kalau perbedaan sih mungkin dari segi ininya ya, orang-orangnya mungkin kalau di Papua itu kan keras-keras, tapi hatinya itu Hello Kitty. Oh gitu. Iya kan? Dari luar Rembo tapi hatinya Hello Kitty ya. Jadi luarnya keras tapi hati sangat lembut. Makanya kita harus menyentuh tepat di hatinya. Iya kan? Kita harus tahu cara menyentuhnya gitu. Karena sebenarnya memang mereka keras dari luar, tapi enggak kok. Hatinya ketika disentuh sangat amat mudah luluh lantah. Jadi kalau secara perbedaan signifikan mungkin karena orang sana dibesarkan dengan kondisi yang tidak seperti di sini. Di sini segalanya serba mudah di kota. Kalau di sana untuk dia bisa mendapatkan transportasi susah, ya kan? Kadangkala untuk orang proses mau melahirkan dari rumahnya yang di kampung yang nggak ada puskesmas, pada saat mau melahirkan sudah pembukaan hampir lengkap, cari perahu, perahunya nggak ada minyak, nggak bisa, akhirnya melahirkan di atas perahu. Jadi seperti itu, perdarahan, kematian. Jadi kan sebenarnya itu yang kita lakukan. Jadi kalau yang lain, saya malah apresiasi banget. Saya nih baru mengerti sebuah toleransi umat beragama adalah ketika saya tinggal dan hidup di Papua. Yang saya salut adalah nggak ada di sana kita membeda-bedakan antara agama yang satu dengan yang lain. Semua dianggap keluarga. Ketika sedang saatnya Natal, orang Muslim yang berbondong-bondong menyiapkan gereja semuanya, parkiran semuanya. Sangat amat adem hati kita. Ketika Idul Fitri, sholat Id, semua yang nyiapin karpet sejadah di masjid adalah orang Kristen. Jadi itu yang bikin saya sering merinding dan terharu, dan saya bangga bisa ada di Papua karena ternyata saya mendapatkan sesuatu yang saya nggak pernah lihat kalau di kota-kota besar lainnya ya. Di sana tuh nggak ada menganggap si ini agama ini, semua adalah keluarga. Semua yang sudah masuk ke Papua adalah bagian dari Indonesia. Jadi nggak dibedakan mau pendatang atau orang sana asli, makanya saya merasa nyaman di sana. Oke dok. Wah, saya jadi tergerak juga nih hatinya dok. Ayo bareng-bareng ya. Nah baik Dokter Amira. Nah, apakah mungkin ada suatu pengalaman yang sangat berkesan dari Dokter Amira sendiri yang mungkin bisa diceritakan ke sahabat Dokter Uner TV? Suatu pengalaman yang nggak bisa dilupain, bahkan mungkin seumur hidup. Silakan dok. Yang nggak pernah terlupakan tuh waktu itu saya lagi dalam penjemputan pasien dalam misi kemanusiaan ini ke satu daerah, yang daerah itu jaraknya 4 jam dari kota Fakfak dengan perahu. Baru sampai sana kita baru pemeriksaan ibu hamil, sekitar ada 13 ibu hamil baru diperiksa sebagian, 7 atau 8, tiba-tiba saya ditelepon, tapi kan kita nggak ada telepon, di sana pakai HT. HT, jadi ditelepon kalau ada pasien yang dari UGD dinyatakan kecurigaan KET, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, ya kan, dengan HB 3,8. Saya bilang oke, saya kesana sekarang, tapi saya ini jarak 4 jam, lewat ombak kencang dan lagi hujan waktu itu. Udah, saya berangkat ke sana. Disitulah momen-momen dalam hidup saya betul-betul saya tuh merasakan benar-benar saya tuh menyerahkan diri saya betul sama Tuhan dan berdoa betul-betul
Karena waktu itu saya diberitahu sama bidan saya bahwa pasien ini marah-marah. Keluarganya datang semua sampai 50 orang, ngamuk-ngamuk, intinya pengen cepat ditangani maksimal. Karena gimana? Karena dokter IGD kan pelayanannya ya maksimalnya cuma bisa di IGD aja kan, tapi kan harus dioperasi sebetulnya itu kan. Nah, sementara HB-nya rendah dan kita nggak ada persediaan darah juga, jadi keluarganya marah-marah. Akhirnya saya langsung berangkat dari Werfra itu, kampung Werfra itu ke Fak-Fak, langsung dengan 2 orang aja, yang lainnya saya tinggal di sana biar tetap pelayanan, karena kan saya juga ngajarin dokter umum untuk USG kan. Nah, jadi dokter umum yang USG di sana bisa tetap lanjut, kita yang ngurus pasien ini, berangkat dengan kondisi hujan deras, sampai supirnya itu bilang, "Dok, kita berhenti dulu." Saya bilang, "Nggak usah, bismillah, kita hantam jihad untuk pasien itu." Itu doa saya hanya di situ tuh benar-benar, ya Allah, seandaikan dalam hidup saya ini saya punya dosa ya Allah, ataupun ada keinginan saya yang belum Kau berikan, tolong penting semua itu. Satu ini aja, aku mohon ya Allah. Tolong selamatkan pasien saya, jangan pasien saya meninggal sebelum saya sentuh. Itu yang benar-benar saya sampai benar-benar berair mata gitu. Tapi apapun demi pasien kita lakukan. Alhamdulillah pasiennya bisa ditangani sampai sana, keluarganya tenang, dan akhirnya kita operasi. Setelah selesai operasi kita masukkan darah, sampai saya pun ikut transfusi darah. Ya Allah, gitu. Dok. Dan setelah itu ya keluarganya yang habis marah-marah tadi melukin kita malahan. Jadi terharu ketika mengingat momen-momen itu ya. Makanya waktu terima mereka, waktu itu saya nangis bukan apa-apa karena ingat momen-momen ketika kita lagi berjuang, ada yang membutuhkan kita dan kita harus kembali berjuang juga untuk orang yang juga membutuhkan bantuan kita. Nah, dan kita harus melakukan upaya apapun meskipun ketika berada di ombak yang hujan deras dan angin kencang itu taruhannya adalah nyawa. Dan pengemudinya waktu itu minta kita berhenti, tapi saya bilang jangan berhenti Pak, bismillah, insya Allah untuk jihad kita berangkat. Karena kalau kita berhenti lebih lama lagi. Ini pasien HB 3,8. Walaupun orang Papua kuat-kuat ya, tapi kan secara medis nggak boleh dibiarkan. Ya alhamdulillah pasien selamat berkat izin Allah, dan ya insya Allah lah segala sesuatu yang kita yakini untuk kebaikan akan dipermudah oleh Allah. Masya Allah. Itu yang bikin sedih banget sampai sekarang nggak bisa terlupakan. Makanya kemarin waktu saya nangis cuma ingat momen-momen itu aja. Ya Allah, Dok. Dan mungkin memang banyak ibu-ibu seperti ibu tersebut ya, Dok ya, yang berada di daerah lain yang mungkin masih belum ada sosok seperti Dokter Amira. Banyak mungkin, cuma kan nggak terekspos mungkin karena di banyak Papua kan sekarang ada 6 provinsi juga, ya kan? Jadi banyak pastinya. Seorang Dokter Amira sangat banyak. Hanya mungkin kebetulan yang mendapat kesempatan untuk bisa tampil, ya kan? Dan tentunya nanti akan ada teman-teman lain pasti yang juga generasi muda yang akan menunjukkan bahwa di daerah-daerah yang mereka melayani juga bisa kok dunia ini tahu bahwa banyak kok dokter-dokter hebat di seluruh Indonesia. Masya Allah. Oke. Nah ini ya teman-teman sekalian, jadi sangat membuka pandangan bagi kita semua, sangat membuka hati nurani kita masing-masing bahwa masih banyak masyarakat di luar sana yang butuh pelayanan kesehatan yang optimal, butuh sumber daya para tenaga medis, dan jangan hanya fokus pada yang sudah maju saja, tetapi di daerah-daerah yang masih gelap ibaratnya kita masih perlu sentuhan dan perlu cahaya yang kita berikan. Betul, begitu ya, Dok ya. Kita akan lebih bermakna ketika kita bisa memberikan cahaya pada kegelapan kan. Benar, luar biasa nih Dokter. Nah selanjutnya Dokter, seperti yang Dokter sudah amati terkait aspek kesehatan atau aspek pelayanan medis di Papua, menurut dokter apa saja sih Dok hal-hal yang perlu dibenahi, mungkin bisa diterapkan juga pada daerah-daerah terpencil lainnya agar dapat tahu titik apa yang perlu diimprovisasi? Kalau menurut saya pertama ya pemerintah daerahnya itu harus bekerjasama dengan pemerintah pusat ya untuk pemerataan dokter spesialis. Karena sekarang ini ada sekitar 5.200 dokter spesialis kandungan di seluruh Indonesia, tapi bahkan di Kabupaten Fak-Fak yang jumlah penduduknya sekitar 95.000 orang dengan 40.000 perempuan, selama 3 tahun cuma saya sendiri dokter kandungannya. Kurang artinya, ya kan? Nah, jadi minimal sebenarnya paling nggak 2 lah di kabupaten itu, ya kan? Nah, tapi selama ini kita berusaha, cuman ya memang belum ada yang mendaftar ya. Jadi sebetulnya harus ada pemerataan dengan cara apa ya? Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya memberikan beasiswa pada dokter-dokter umum yang mau sekolah, ya kan? Supaya sekolahnya gratis dan nanti sudah ada MOU untuk kembali ke daerah. Jadi terisi penuh. Yang di kota sudah cukup, yang di desa atau daerah-daerah terpencil yang terisi. Tentunya dong kalau kita sudah dibiayai oleh negara, ya kita pasti akan mau mengabdi. Ya kan? Karena kan ilmu itu kan sesuatu hal yang luar biasa, berarti seumur hidup kita. Masa kita nggak mau membaktikan diri ini untuk negeri ini, apalagi sudah dibayarin sekolahnya oleh negara, ya kan? Jadi sebetulnya itu yang pertama. Kedua ya dokter-dokter yang ada tentunya ya harus mau untuk melakukan upaya-upaya
jemput pasien ya. Ya memang nggak mudah, kita butuh komunikasi, kita butuh kerjasama, kolaborasi dengan semua yang terkait di sana, dinas kesehatannya, dinas sosialnya ya, masyarakat setempat, ibu-ibu dukunnya. Tapi ya komunikasi itu adalah kunci. Nah, ketika kita bisa melakukan komunikasi yang baik dan efektif, ya tersentuhlah sudah hatinya pasien atau hatinya tokoh-tokoh adat di sana, dan kita akan dicintai sama mereka. Kalau sudah dicintai, pasti apapun yang kita katakan akan dilakukan. Jadi kalau mau membuat seseorang melakukan apapun untuk kita, ya bikinlah ia merasa nyaman dan mencintai kita, gitu kan? Kayaknya di mana-mana kayak gitu kan? Sentuh hatinya ya, Dok. Sentuh hatinya, cukup itu. Nah baik. Jadi saya simpulkan ya, Dok, ya, yang tadi itu jadi aspek-aspek yang perlu ditingkatin lagi. Itu yang pertama, pemerataan dokter spesialis di beberapa daerah, apalagi daerah yang sangat membutuhkan. Dan yang kedua adalah kerjasama seluruh lapisan masyarakat atau para stakeholder itu. Terus langsung terjun ke pasien langsung dan sentuh hati pasien tersebut agar dia bisa cinta kepada kita, para petugas medis, dan juga agar mereka bisa sadar pentingnya kesehatan untuk diri mereka masing-masing. Luar biasa. Uner hebat ya. Uner hebat ya, Dok. Jadi hebat itu ada maknanya ya. Apa itu, Dok? Hanya itu humble. Ya. E-nya excellence. Ya kan? Terus B-nya brave, berani, tangguh ya kan. E-nya agile, tangguh itu kan. Ya. Terus kemudian yang terakhir transcendental itu maksudnya ada filosofi ketuhanan di dalamnya. Jadi seorang yang berhasil, yang mana lulusan-lulusan UNER ini harus memiliki makna dalam nilai hebat itu. Harus tetap rendah hati, walaupun setinggi apapun tetap kakinya harus berpijak ke bumi. Hormati guru-gurumu, orang tuamu, karena tanpa orang tua dan guru-guru kamu nggak mungkin jadi apa-apa. Ya, jangan pernah lupa sama kulitmu. Kacang tuh nggak boleh lupa sama kulitnya, ya kan? Sampai mati pun tetap harus selalu ingat bahwa apa yang kau dapatkan sekarang bukan karena kau hebat, tapi karena guru-gurumu yang sabar membimbingmu sampai kau bisa seperti ini, ya kan? Harus berani menghadapi masalah dalam hidup ini. Ya tentunya saya bilang bahwa ketika kita masih sekolah, kita masih pendidikan, kita bahagia. Walaupun kita kadang-kadang oleh guru-guru kita diberikan tentunya arahan-arahan yang kadang kala keras untuk kebaikan kita, ya kan? Tapi kita beruntung loh, ada guru-guru yang mengarahkan kita, membimbing kita kalau kita salah. Kalau dari daerah sendirian, langsung pasien yang marah-marah sama kita, nggak pakai lagi ada penangkal dari guru-guru. Makanya selama masih punya guru-guru di samping kita, betul-betul hormati, sayangi, junjung tinggi. Karena itu sesuatu yang nggak akan kita dapatkan nanti ketika kita sudah sendirian. Ya? Benar. Gitu kan? Ya, agile, dan tentunya ketuhanan kita harus tetap percaya bahwa segala sesuatunya itu kita harus ingat pada Tuhan kita. Kita harus percaya bahwa kita sebagai dokter tuh hanya bisa mengobati tapi bukan menyembuhkan, karena yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Gitu. Jadi saya mengutip kata-kata Dokter Pujo itu bilang kalau bisa jadilah dokter yang baik ya, dokter yang excellence with morality, yang tidak hanya unggul dalam pendidikan tapi harus punya etika dan moral. Dokter. Gitu. Wah, rasanya Dokter Amira sangat pantas jadi ambasadornya UNER hebat itu. Dokter, terima kasih banyak dokter. Nah, kita jadi sadar, apalagi para mahasiswi dan mahasiswa UNER. Dengarkan apa yang Dokter Amira sampaikan tadi. Nah, dan kalau bisa ini jadi membuka pandangan dari para kalangan muda, karena kan para generasi muda ini yang nantinya akan membangun bangsa kan ya, Dok ya. Semoga mereka semua tergerak hatinya dan demi Indonesia yang semakin maju juga nih nantinya. Amin. Amin. Insya Allah pasti bisa lah UNER. Amin. Baik dokter. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih dokter. Nah, kan dokter sudah tinggal di Papua itu sendiri, berarti sudah berapa lama, Dok? Kalau di Papuanya kan memang 2013 sampai 2015 itu dokter umum, tapi dokter umumnya saya dulu di pelosok Pak-Pak ya, 2 tahun, kemudian saya dapat beasiswa ke UNER, terus kemudian lanjut lagi mulai mengabdi sebagai dokter kandungan mulai 2020 sampai sekarang, jadi udah 3 tahun. 2020 sampai 2023 ini untuk sebagai dokter kandungannya. 3 tahun sebagai dokter kandungannya, dokter. Nah, baik dokter, dari 3 tahun tersebut, menurut dokter Papua itu suatu daerah yang aman untuk ditinggali atau masih terdapat beberapa ancaman baik dalam hal peperangan ataupun dalam hal wabah penyakit seperti malaria. Nah, dokter apakah ada perasaan takut, khawatir, gelisah, dan bagaimana dokter mensiasatinya? Oke. Jadi kalau untuk aman sih alhamdulillah sejauh ini aman banget ya. Tapi kalau ada daerah-daerah yang dikatakan nggak aman itu kan hanya oknum ya. Tapi pada dasarnya semua Papua sih aman. Kalau ada beberapa yang nggak aman ya tentunya seperti saya bilang, ketika kita berada di satu daerah kita harus
mau melucuti identitas kita, ya kan, untuk berimprovisasi agar kita bisa merebut hati mereka, ya kan. Caranya merebut hati tentu dengan komunikasi yang baik. Jangan selalu menunjukkan bahwa saya ini dokter, kamu pasien. Ya, saya diberikan ilmu sama guru-guru saya, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, ya perlakukanlah semaksimal mungkin pasien kita dengan baik-baik. Seperti kita mau memperlakukan keluarga kita atau keluarga kita diperlakukan, perlakukanlah seperti itu pasien kita. Nah, jadi kita harus begitu kepada pasien, jadi otomatis pasien juga sayang sama kita. Tapi kalau kitanya baik, ya insya Allah pasti Allah akan memberikan jalan kebaikan, ya kan? Jadi untuk masalah keamanan selama ini sih alhamdulillah saya nggak pernah ada masalah, aman banget ya. Jadi kalau untuk dari hal-hal lain kayak penyakit-penyakit malaria tentunya yang paling banyak di Papua. Semua Papua sih banyak, tapi zaman saya dokter umum sama zaman sekarang malaria udah menurun, nggak sebanyak dulu ya. Karena kan orang-orang udah pintar, udah minum profilaksis ya kan. Dan ketersediaan obat juga sudah lebih lengkap dibanding dulu ya. Oke. Baik, nah itu teman-teman sekalian ya. Jadi yang setelah mendengarkan Dokter Amira ingin segera ke Papua, laksanakan saja gas langsung, karena ternyata dari segi peperangan juga termasuk daerah yang aman ya Dok ya. Aman ya. Banyak juga petugas-petugas keamanan yang sudah tersedia. Terus juga untuk wabah-wabah seperti malaria juga spesifik protectionnya juga sudah terjalankan ya Dok ya. Betul banget. Baik, nah selanjutnya dokter, mungkin ada sahabat Dokter Unir TV yang ingin tahu Dokter Amira ini di Papua itu sampai kapan Dok? Apakah memutuskan di Papua untuk seumur hidup atau ada masa target tertentu atau pencapaian tertentu yang ketika itu sudah tercapai, oke, saya balik lagi ke daerah asal saya? Gimana Dok? Kalau sejauh ini sih rencananya memang selamanya ya. Maksudnya selamanya artinya kita maunya kan gerakan jemput bola dalam misi kemanusiaan ini akan terus dilakukan ya. Nggak cuma di wilayah Fak-Fak aja, tapi maunya di semua kabupaten di Papua Barat ya kan. Papua Barat itu kan ibu kotanya Manokwari. Harapan kita yang nanti lama-lama akan kita mulai terjadi namanya river of specialist. Jadi spesialis yang datang ke rumah pasien, ya. Bukan pasiennya lagi yang datang ke spesialis. Dan harapannya nantinya ke depannya ini bisa diadopsi juga oleh teman-teman lain yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Fak-Fak yang di wilayah Papua Barat. Minimal itu dulu harapan kita. Jadi tentunya selama itu semua belum tercapai, ya harapannya masih bisa fokus untuk bisa memperluas jaringan, supaya mau mengajak teman-teman lain di kabupaten-kabupaten di wilayah Papua Barat untuk melakukan river of specialist atau merujuk diri sendiri ke pasien. Itu yang diadopsi dari guru-guru kita di Objin FK Uner Dr. Sutomo. Masya Allah, luar biasa nih Dok. Kalau saya lihat berarti sosok Dokter Amira ini dia menyalurkan ya Dok ya apa yang udah diberikan oleh guru-guru beliau ya di FK Uner, di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang banyak banget pengalamannya ini. Terus habis itu disalurkan, dijadikan suatu bahan yang dapat mencerahkan Papua itu sendiri, sehingga Papua alhamdulillah mungkin semenjak adanya Dokter Amira dan banyak banget masyarakat yang sudah sadar, tergerak hatinya untuk kesehatannya masing-masing, mungkin akan jadi daerah yang kesehatannya mungkin bisa lebih maju juga daripada yang lain. Amin, harapannya itu. Amin ya rabbal alamin. Nah dokter, ini sebelum kita menuju ujung talk show pada kali ini dan sebelum saya menutup talk show kali ini dokter, mungkin ada take home message dari Dokter Amira untuk para sahabat Dokter Uner TV secara keseluruhan, atau mungkin untuk sahabat Dokter Uner TV yang khusus Uner juga nih, silakan Dokter Amira. Untuk teman-teman semua, baik yang di Uner maupun yang sebagai dokter juga profesinya ya, maupun yang sebagai dokter spesialis di lingkungan Universitas Erlangga Surabaya atau RSUD Dr. Sutomo, pesannya jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan akan kembali lagi padamu ya. Tak perlu menjadi sempurna, cukuplah berguna bagi sesama. Masya Allah Dok. Insya Allah berkah buat semuanya, karena kan saya tadi bilang saya ini cuma tim hura-hura, yang luar biasa tuh guru-guru saya ya kan. Saya hanya orang biasa yang mendapat didikan dari guru-guru yang luar biasa, saya cuma menyalurkan aja.
Masya Allah ya, ini sosok Dokter Amira memang selalu humble atau rendah hati. Amin, amin, amin. Amin. Nah, Dokter Amira luar biasa, Dokter. Terima kasih banyak, Terima kasih Dokter banyak, Amira. dokter cantikku. Makasih banyak, Dokter. Dokter Amira udah humble kayak Barbie banget. Amin, Masya amin. Ya Allah, didoain luar nih. biasa. Nah, Dokter terima kasih banyak buat Makasih, Dok. segala. Sukses juga. Iya, sukses juga, studinya, Dok, Amin, ya. amin. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter Amira, buat semua sharing yang telah diberikan kepada kita semua, dan khususnya untuk sahabat Dokter Uner TV. Dokter Amira spesial kesini, kembali ke Surabaya untuk 3 hari. Nah, untuk memberikan sharing kepada kita semua. Nah, semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah semangat-semangat perjuangan baru, dapat menambah inspirasi baru bagi sahabat Dokter Uner TV sekalian, khususnya para tenaga medis di Indonesia, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat secara holistik dengan hati, dan tentunya terjun langsung ke lapangan untuk melihat sendiri, untuk berperan aktif sendiri kepada masyarakat agar bisa mengatasi penyakit langsung dari pangkalnya, tidak pada stadium-stadium lanjut. Betul, luar biasa. keren, Dok. Amin amin ya robbal alamin, dan semoga masyarakat Indonesia di seluruh pelosok akan semakin makmur, sehat, dan semua hal-hal atau tujuan yang menjadi target-target kita, target di bidang kesehatan, ekonomi, semuanya akan tercapai demi Indonesia yang lebih maju nantinya. Indonesia emas ya. Indonesia emas ya. Amin, amin Amin. ya robbal alamin, dan semoga para mahasiswa-mahasiswi UNER dapat mencontoh Dokter Amira ini, Amin. dan agar semuanya menjadi lulusan UNER yang hebat. Amin, hebat. Amin, amin ya robbal. Excellence with morality yang penting ya. Excellent with morality. Nah, terima kasih banyak bagi sahabat Dokter Uner TV sekalian. Kita telah berada di penghujung acara. Saya Firian Ladia Rahma selaku moderator pada talk show kali ini, mewakili seluruh kru Dokter Uner TV yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah. Dokter Uner.